Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Puru Antidia Pramani. Kali ini kita masih membahas topik tatap muka ketiga tentang fungsi pertama sumber daya manusia, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Setelah mengikuti topik tentang perencanaan sumber daya manusia, diharapkan mahasiswa 1. Mampu menjelaskan pengertian fungsi perencanaan SDM dengan tepat. 2. Mampu menjelaskan pentingnya melakukan perencanaan SDM dengan tepat. 3. Mampu menjelaskan 3 unsur yang harus dipersiapkan dalam melakukan perencanaan SDM. 4. Mampu menjelaskan 7 unsur dalam perencanaan SDM. Pertama, kita akan membahas pengertian fungsi perencanaan sumber daya manusia. Seorang pemimpin, apakah di suatu hotel, restoran, atau perusahaan secara umum, harus mampu merencanakan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai visi, misi, values, dan sasaran perusahaan. Efektif artinya target yang direncanakan tercapai. Efisien artinya pengorbanan yang diberikan untuk mencapai target sebanding dengan pengorbanannya dalam hal biaya, energi, maupun waktu. Sedangkan visi adalah mimpi perusahaan itu di masa depan akan menjadi seperti apa. Contohnya, sebuah restoran memiliki visi ingin menjadi restoran terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan misi alasan perusahaan itu dibangun. Contohnya, ingin mampu mengurangi pengangguran. Values adalah nilai-nilai. Contohnya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai menghargai satu sama lain, dan sasaran adalah target perusahaan. Nah, target ini sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Ada sasaran level perusahaan, ada sasaran level divisi, bahkan ada sasaran sampai ke level perorangan. Nah, sasaran yang dimaksud di sini adalah sasaran perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, ingin meningkatkan laba 10% dibanding laba tahun sebelumnya di tahun 2021. Mengapa perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia? Ada setidaknya 6 alasan mengapa seorang pimpinan harus melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah menjaga kualitas atau mutu dan kuantitas atau jumlah karyawan, sehingga kesediaan tenaga kerja dalam perusahaan tersebut terjamin. Yang ketiga adalah menghindari tumpak tindih pekerjaannya. Jangan sampai ada satu unit kerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Kemudian yang keempat, untuk mempermudah koordinasi. Koordinasi ini bisa koordinasi di dalam internal departemen, misalnya di front office, koordinasi antara bagian registrasi dengan bagian reservation. Atau koordinasi juga bisa terjadi antara unit kerja, misalnya antara departemen front office dengan departemen housekeeping, yaitu berkoordinasi ketika ada tamu yang check out. Yang kelima adalah menghindari kelebihan dan kekurangan karyawan. Nah, dengan perencanaan SDM, maka ini bisa menjadi acuan dalam mengelola sumber daya manusia, yaitu ketika melakukan proses penarikan karyawan atau rekrutmen, proses seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, mutasi, kedisiplinan, dan pemberhentian.